Terkait dengan kendala-kendala lain ya, seperti tadi Anda menyampaikan bahwa adanya kemungkinan yang harus diantisipasi ya Pak, seperti Ya, misalnya kendala cuaca begitu ya, cuaca ya. ekstrim dan tentunya ini akan berkait juga dengan pasokan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu dan juga tahun ini Pak, seperti apa Anda melihat terkait dengan kendala-kendala cuaca ini cukup mempengaruhi terhadap pasokan dari energi ini? Kita selalu memantau kondisi cuaca itu dan dari ini sudah menjadi suatu karakter di kita di semua lini di PLN ya. Bagaimana cuaca yang mengalami pasokan itu termasuk di windy.com kita sudah mempunyai pola itu ya. Kita eh, melihat bahwa saat ini sesuai dengan ramalan cuaca memang ada lanina tipis ya. Ada lanina tipis yang lebih sedikit, ini lebih bagus memang kondisinya daripada di tahun 2023. Tapi meskipun demikian, kita tetap menjaga ini. Menjaga kondisi siaga itu tetap harus pada kondisi siaga tadi. Kita jaga lebih dari 20, kita jaga lebih 10, kita tetap menjaga seperti itu. Baik, lalu terkait dengan PLN Energi Primer ya Pak, untuk memastikan kolaborasi yang optimal dengan pihak-pihak terkait seperti misalnya produsen batu bara, produsen gas, lalu juga produsen dari energi terbarukan. Untuk di tahun depan Pak, di tahun 2025 sudah seperti apa? Artinya rencana-rencana kolaborasi dan juga langkah-langkah apa yang akan terus dilakukan Pak? Ya, jadi memang kita punya 3 stakeholder utama. Jadi yang pertama pemasok seperti yang katakan Mbak Sinta tadi. Kemudian yang kedua adalah konsumen, dalam hal ini adalah pembangkit PLN. Dan yang ketiga adalah pemangku kebijakan. Nah untuk tahun 2025 kita akan memastikan benar kebutuhan yang secara real ini supaya terus lebih akurat dan semakin akurat dalam tahun 2025. Kita berkomunikasi dengan Genco, dengan pembangkit, dan kita sudah lakukan rapat berkali-kali, kemudian kita sudah tentukan. Nah kemudian ini kita sampaikan kepada pemasok yang dalam hal ini mendapatkan penugasan dari Ditjen Minerba. Kita sudah lakukan ini, rakor tiap bulan, kemudian di samping itu konfirmasi bahwa para pemasok ini sudah memberikan konfirmasi untuk memasok di tahun 2025. Kita sudah mendapatkan komitmen 80 juta ton untuk tahun 2025 di dalam pemasok. Karena kita sudah konfirmasi dari awal nih. Jadi kita sudah secure ini 80. Meskipun ada beberapa kekurangan yang nantinya ini akan kita sesuaikan dengan jalannya waktu ini, terus kita konfirmasi terus. Kita berharap nanti di Desember ini semua kekurangan itu sudah dapat terkonfirmasi. Dan kita juga dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah, kita lakukan koordinasi, kita selalu menjalin komunikasi baik itu dengan Ditjen Minerba, dengan Ditjen Migas, dengan SKK Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, dan seluruh pemangku-pemangku yang lain untuk memberikan support. Karena bagaimanapun energi primer yang kita kelola ini memang regulated ya, harganya sudah ditentukan, kemudian perlu domestic market obligation dan sebagainya. Sehingga komunikasi dan koordinasi baik itu dengan pemasok, dengan pemangku kebijakan maupun dengan konsumen ini sangat krusial di dalam supply chain management di kami. Baik Pak, terkait dengan ketersediaan listrik ya Pak ya di Ya. tanah air, kan sejauh ini artinya kebutuhan dari masyarakat maupun industri tercukupi dengan baik ya Pak ya. Strategi-strategi apa saja yang kedepannya akan dilakukan oleh PLN EPI ya Pak terkait dengan permintaan yang kemungkinan begitu Pak di tahun depan ini akan semakin meningkat Pak? Baik, terima kasih. Kita sebenarnya sudah memetakan itu dalam 10 tahun ke depan dalam RUPTL. Kita sudah memperkirakan berapa nanti kebutuhan konsumen itu akan naik. Ya. Dan itu kemudian kita cascade kepada berapa kebutuhan di energi primer, berapa kebutuhan coal di tahun depan sampai tahun 2030 sampai tahun 2035. Kita sudah mempunyai prediksi itu. Jadi ketersediaannya sendiri sudah diperhitungkan Sudah ya Pak, lalu kita juga bagaimana pasokan agar ya. tetap terjaga begitu ya Pak ya. Tapi Anda melihatnya artinya untuk kedepannya sendiri pasokan energi untuk listrik sendiri akan terus aman ya Pak? Memang ada beberapa challenge bagi kita ya kondisinya.
Misalnya sekarang ini kalau kita lihat cadangan batu bara di data geologi itu ada sekitar 31 miliar ya, 31 miliar ton. Tapi dari 31 miliar ini 70% lebih itu loreng kalori. Artinya kalori yang di bawah 4.200 gar. Nah, kita 50-60% itu sebenarnya kebutuhannya adalah medium range kalori, 4.000. Nah, ini suatu challenge sendiri ya. Bagi kita bisa saja menyesuaikan dengan dari medium range ke low range kalori. Tapi tentunya ini butuh effort. Karena ya seperti medium range ya kayak kita biasanya makan pakai ayam telur gitu ya. Kemudian pakai low range ya jadi pakai tahu tempe, jadi mungkin butuh effort sendirilah. Efisiensinya juga akan turun dan sebagainya. Tapi ini adalah suatu kondisi yang memang harus kita petakan bersama dan juga kita duduk, kita juga mohon support nanti dari ESDM bagaimana kita mensikapi seperti ini. Baik Pak, lalu terkait dengan rencana diversifikasi ya Pak ya, atau inovasi sumber energi primer di tahun-tahun mendatang untuk bisa terus mendukung ya Pak dari transisi energi. Target-target atau langkah-langkah yang akan terus dilakukan oleh PLN Energi Primer Indonesia ini seperti apa Pak? Utamanya mungkin terkait dari diversifikasi ini Pak. Oke, ya. Tentu kita akan sejalan dengan kebijakan pemerintah, kebijakan holding ya, di mana pemerintah sudah menetapkan net zero emission di tahun 2060. Itu berarti bagaimana energi terbarukan ini bisa nanti menjadi dominan pada tahun-tahun ke depan. Nah, di kita itu ada Direktorat Biomasa. Yang ini semakin tahun akan memperbanyak bauran energi biomasa. Kalau tahun 2021 kita hanya 250.000, bisa dapat 2022 500, kemudian naik lagi 1 juta di 2023 dan sekarang kita jadi 1,65. Nanti di tahun 2030 kita ada 10 juta ton target biomasa. Dengan 10 juta ton ini berarti bauran energi kita akan menjadi bertambah 8-10% tanpa harus membuat suatu investasi baru. Nah, inilah energi baru terbarukan ini yang kita kembangkan. Kemudian yang kedua, isu energi baru ini juga kita ekspor, kita mengikuti. Contohnya di hidrogen ya. Kita sekarang juga intens mengadakan joint study development agreement dengan Sembcorp di Singapura, dengan TGS juga untuk membuat suatu hidrogen plant yang kita rencanakan nanti tahun 2028 itu bisa diproduksi dan ini akan kita salurkan nanti langsung ke Singapura. Hidrogen plant sejauh ini sudah seperti apa Pak? Artinya peta jalannya sendiri? Sekarang kita sudah menentukan lokasi, kemudian joint development agreement-nya sudah kita tanda tangani, ya. Sudah kita nanti kemarin di COP 29 di Baku itu, dan ini kita jalan terus. Kita akan jalan terus, insya Allah 2028 semangat kita insya Allah bisa.